Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh. Kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah menyimak materi yang sudah saya sharekan pada Anda tentang emotional healing therapy ya. Dan tahapan dasarnya bagaimana kita memberikan respons terhadap setiap masalah kejadian yang kita alami dan juga emosi yang kita rasakan. Yaitu kalau kita bahas kemarin ada 3 ya, sedikit review. Yaitu pertama adalah kita berada tipe yang menahan atau menyimpan emosi. Semakin sering kita menahan dan menyimpan emosi akan berdampak yang cukup buruk pada kesehatan fisik dan emosi kita. Kita mulai bergeser pada level tahapan yang kedua adalah dengan mengekspresikan emosi, yaitu dengan 3M, mengungkapkan, menuliskan, dan me menangis ya. Itu yang tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menerima dan berdamai. Menerima dan berdamai emosi yang saat selama ini jadi beban. Alhamdulillah kemarin sudah kita cukup menarik ya. Saya terima kasih sekali pada kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang sudah berantusias untuk terus belajar dan belajar. Karena ini penting kalau kita sudah membuka hati dan pikiran kita untuk terus membuka ruang untuk terus belajar, insya Allah ilmu kita akan terus bertambah. Tapi jangan lupa ya, jangan hanya belajar tanpa dipraktekkan juga. Karena kata guru saya, ilmu itu tidak akan memberikan dampak yang sangat signifikan pada perubahan nasib kita. Yang memberikan dampak bagi kehidupan kita adalah amal, action dengan dibarengi dengan ilmu. Nah, teman-teman sudah, alhamdulillah kemarin sudah saya sharekan, sudah dibekali ilmunya, tinggal bagaimana Anda praktekkan. Anda mulai mengekspresikan dengan menuliskan masalah Anda, lalu Anda mulai berdamai. Saya juga kemarin sudah dipandu ya terapinya sama saya. Dan nanti insya Allah di akhir video ini saya akan mandu juga Anda tentang bagaimana mendamaikan emosi yang saat ini Anda mungkin sedang bermasalah. Baik, sudah masuk ke saya beberapa pertanyaan, ini sangat banyak sekali ya. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan, mungkin masih banyak juga yang lain yang memberikan, tapi karena dibatasi sama panitia agar tidak terlalu banyak katanya, dibatasi, yang masuk sampai detik ini sampai 31 pertanyaan ya, alhamdulillah luar biasa ya. Terima kasih sekali kawan-kawan yang sudah memberikan pertanyaan, sampai 31 pertanyaan. Nanti saya jawab dalam bentuk video ya. Jadi nanti kawan-kawan bisa diputar ulang video ini ketika sempat, ketika senggang nanti bisa, diputar, didengarkan, dan mudah-mudahan bisa menjadi jawaban kawan-kawan, dan saya harap jawaban dari saya tidak memuaskan ya. Kenapa? Agar ya supaya teman-teman cari jawaban yang lain, mungkin dari trainer ini dan lain segala macam, supaya kita menambah wawasan ya. Jadi jangan cepat puas untuk ilmu, terus belajar terus belajar terus belajar, agar bertambah kita, wawasan kita bertambah, keilmuan kita, kapasitas kita juga ikut meningkat. Nanti saya akan dipisah-pisah dalam bentuk video, dan nanti di video akhir saya akan pandu Anda untuk melakukan, terapi mandiri ya. Baik, saya akan jawab satu persatu pertanyaannya dari sahabat-sahabat Sobi yang sudah memberikan pertanyaan. Ini luar biasa sekali pertanyaannya, menarik-menarik semua ya, berat-berat semua ya. Jadi, mudah-mudahan ya kita belajar bersama ya, mudah-mudahan kita belajar bersama, jangan lupa nanti dipraktekkan ya kawan-kawan, dipraktekkan karena ya al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Kalau ilmu tanpa pengamalan, tanpa dipraktekkan ya seperti pohon yang tak berbuah katanya. Kalau kita diamalkan maka kebermanfaatan kita akan semakin banyak. Maka harus dipraktekkan, kalau ingin bermanfaat. Maka kalau tidak dipraktekkan ya nanti nggak ada manfaatnya. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat tadi praktek ikhlas dan pasrah, tenggorokan saya seperti ketarik dan tertekan ya. Apakah itu reaksi yang wajar? Jazakallah khair. Alhamdulillah. Baik. Jadi ketika kita melakukan proses terapi, biasanya ada reaksi dari beberapa
anggota tubuh kita, entah itu sakit, kalau tadi misalkan tertekan, ketarik. Nah, itu biasanya ada tanda-tanda nih, sudah ada tanda-tanda, sudah ada sinyal-sinyal dari fisik kita bahwasanya itu sedang bermasalah, ya, sedang bermasalah. Nah, biasanya itu reaksi yang wajar ya. Jadi kalau kita ada reaksi fisik ketika kita melakukan proses terapi secara emosi tadi, itu, satu hal yang wajar ya, Bu atau Bapak. Jadi satu hal yang wajar, nanti tinggal kalau misalkan itu, sangat mengganggu, nanti difokuskan ke hal yang bermasalah itu. Misalkan tadi ketika kita melakukan ikhlas, pasrah, tarik nafas, kemudian di anggota, tenggorokan kita ada bermasalah, nah nanti pola doanya difokuskan ke, tenggorokan misalkan tadi, yang bermasalah tenggorokannya. Nah nanti dilakukan lagi fokus ke tenggorokannya. Jadi misalkan kalau di awal niatnya adalah bukan itu, ternyata ternyata ketika kita melakukan proses terapi mandiri yang, lebih terasa di daerah area tenggorokan. Nanti bisa ulangi lagi dari awal, pola doanya fokus ke tenggorokan yang sakit. Contoh misalkan, "Ya Allah, walaupun saat ini tenggorokan saya terasa ketarik atau tertekan, saya terima rasa sakit ini dan saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun tenggorokan saya terasa ketarik dan tertekan, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kesembuhannya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah." Ya. Jadi nanti, eee, ganti kalimat tetapnya fokus ke tenggorokan yang bermasalah. Ataupun yang lainnya kalau misalkan muncul lagi yang lainnya, nanti ganti lagi fokus yang lain. Jadi step ini akan lebih efektif fokus kepada hal yang, bermasalah ya. Walaupun kan di awalnya niat kita bukan itu, tapi ketika kita proses terapi kemudian muncul yang itu, nah bisa jadi itu yang bermasalah, sumbernya di situ. Yang mungkin selama ini nggak terlalu, kita yang nggak terlalu fokus pada itu, tapi ketika kita lebih ikhlas, rileks, tapi kok tiba-tiba muncul rasa sakit di situ. Nah bisa jadi sumbernya di situ. Jadi nanti, diulangi lagi fokus ke, daerah anggota tubuh yang sakit. Itu ya, itu pertanyaan pertama, untuk jawaban pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Waalaikumsalam. "Pada kondisi tertentu terutama pada saat PMS, premenstruasi sindrom, rasanya mood itu ada pada titik yang berantakan. Hal yang tidak apa-apa jadi apa-apa. Apalagi yang apa-apa sedikit saja akan jadi masalah besar. Ketika kadang kita tahu kita nggak harus marah, tapi kenapa yang keluar selalu marah, dan itu tidak bisa menahan, tapi mengekspresikan dengan cara mengungkapkan, suka malu juga sama diri sendiri." Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik pada kondisi PMS ini supaya kita lebih bisa terkendali? Baik, terima kasih, Ibu. Jadi emang, ketika melakukan sedang kondisi PMS rata-rata pertama ya, apa yang Anda rasakan secara fisik, kemudian secara emosinya apa, lebih spesifik ya. Nanti ini ada titik ya, nanti saya akan share-kan sekarang juga akan share-kan ya. Ada titik di mana biasanya saya pakai buat kawan-kawan yang, misalkan perempuan yang sedang mengalami PMS dan sakit, biasanya ada titik tertentu, titik meridian tertentu, kita ketuk, kita tapping, itu akan menurunkan rasa sakitnya. Jadi nanti kendalikan dulu rasa sakit fisiknya yang muncul apa, ya. Kemudian nanti masalah emosinya. Pertama rasa sakit fisiknya dulu ya. Saya tunjukkan titik di bawah, di tulang kelopak mata bawah ya, mau kanan mau kiri nggak apa-apa. Anda tapping ketika rasa sakit fisik itu muncul, daerah fisik yang mana biasanya, dalam kondisi PMS misalnya ada yang merasa fisiknya ada yang sakit, misalkan sakit perut atau segala macam, Anda tapping di daerah tulang mata bawah ya, mau kanan mau kiri nggak apa-apa. Jadi tapping itu diketuk ringan. Ini titik meridian daerah, perut biasanya dipakai buat ya nyeri menstruasi, Anda tapping di sini untuk mengurangi rasa sakitnya secara fisik ya. Seberapa banyak Anda terserah, Anda
senyaman mungkin, mau lama nggak masalah sampai sakitnya berkurang. Itu untuk mengurangi nyeri menstruasinya. Kemudian untuk masalah emosinya, makanya kenali dulu emosinya marah. Kok saya marah-marah nggak jelas? Ya udah Anda terapi marah-marah nggak jelasnya. Tiba-tiba marah atau kalau misalkan Anda juga bisa juga, "Ya Allah, walaupun saya kalau lagi PMS kok sering marah-marah nggak jelas." Itu bisa jadikan kalimat etap juga. "Ya Allah, walaupun, saya ketika sedang ya tadi ketika dalam kondisi masa PMS itu sering marah, sering tiba-tiba, sedih atau apa." Anda bisa jadikan kalimat setup itu juga ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita kendalikan. Itu yang bisa kita kendalikan, kita minta sama Allah agar ketika kita dalam kondisi tersebut, ya bisa terkontrol, bisa mengontrol diri kita, bisa mengontrol emosi kita. Anda bisa jadikan, ketakutan, kekhawatiran itu misalkan, "Ya Allah, walaupun saya kalau lagi PMS itu suka marah-marah nggak jelas." Walaupun nggak jelas sumbernya kenapa gitu ya. Ya bisa jadi sumbernya karena PMS itu nyerinya itu misalnya, bisa jadi. Nah makanya pertama adalah kurangi dulu rasa nyeri yang Anda rasakan, Ibu rasakan, Mbak rasakan dengan tapping di sini, tapping di tulang kelopak mata bawah ya, kanan mau kiri nggak apa, itu bagus untuk menurunkan nyeri menstruasi. Kemudian masalah emosinya, Anda masukkan dalam pola doa, "Ya Allah, walaupun saya kalau lagi PMS itu suka marah-marah nggak jelas, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan ketenangan hati saya, kedamaian hati saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah." Tarik napas, alhamdulillah. Anda bisa dengan bantu tapping, di-tapping secara mandiri. Sebenarnya di video-video di YouTube saya banyak sekali ya para eee, untuk menangani sakit pusing, sakit fisik maupun emosi. Jadi teman-teman juga bisa lihat di video saya Harun Soleh Official tentang studi kasus yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan juga ya. Tapi untuk kasus ini pertama kurangi rasa nyeri dulu, berkurang rasa nyerinya, lalu kedua masalah ke emosinya. Kita minta agar ketika kita dalam kondisi PMS itu, ya emosi kita bisa kita kendalikan ya, terkontrol. Minimal kalau kalau marah pun tahu marahnya kenapa gitu ya. Jadi itu ya, untuk pertanyaan jawaban untuk pertanyaan kedua. Baik, untuk pertanyaan ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya termasuk tipe yang menahan, menyembunyikan emosi. Bertahun-tahun saya menyembunyikan pengkhianatan pasangan dari anak-anak dan keluarga, orang tua, dan harus bertahan dengan keadaan ini. Karena menjaga hati dan perasaan mereka. Efeknya memang ke psikis dan fisik saya. Saya sekarang mengalami kecemasan, ketakutan yang berlebihan untuk bertemu orang dan bepergian keluar rumah. Badan dingin, mata blur, napas pendek, dan sensasi lainnya. Tahapan terapi apa sebaiknya yang saya lakukan terlebih dahulu? Apa terapi ketakutannya atau terapi maafkan pasangan? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Baik, mmm, ini cukup ya lumayan yang Ibu rasakan, Bapak rasakan ini apa ya, Ibu ya? Cukup, luar biasa ya, saya ya memahami dengan kondisi Ibu saat ini. Sebenarnya Ibu sudah dengan menahan kita ketika kita sering menahan, menyimpan, seringnya menahan, menyimpan, secara otomatis kita sudah mendolimi diri sendiri sebenarnya. Kita sudah mendolimi diri sendiri, ke fisik kita juga ke emosi kita. Nah, kalau sudah terjadi seperti apa cara terapinya? Ibu terapi dulu masalah fisiknya dulu. Misalkan apa yang Ibu rasakan secara fisik tadi misalkan, eee, napas pendek, kemudian mata blur, badan dingin. Jadi pertama fisiknya dulu Bu ya, fisiknya dulu Anda Ibu terapi, kemudian berikutnya emosi. Emosinya apakah ketakutan, kecemasan, terapi maafkan. Nah, ini bisa bersamaan tapi biasanya biasanya kalau kita berhubungan dengan orang lain, itu ya harus memaafkan. Karena ini Ibu berhubungan dengan orang lain ya.
Biasanya kalau kita ada masalah dengan orang lain, solusinya adalah kita harus memaafkan. Saya lebih khusus di beberapa video saya, ada 3 video lebih spesifik gitu ya, itu tentang menjelaskan terapi maaf dan maafkan. Anda bisa lihat, bisa cari terapi maaf dan maafkan, ada bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Anda bisa lihat sana lebih spesifik ya. Nah, ibu pertama harus maafkan dulu, harus maafkan, pasangan, ya harus maafkan pasangan. Apa yang dia lakukan, kalau misalkan tadi pengkhianatan, ya maafkan. Untuk apa? Untuk kedamaian hati ibu, untuk kedamaian hati kita sendiri. Kalau kita misalkan masih susah untuk memaafkan orang lain, maafkanlah orang lain untuk kesehatan kita sendiri, untuk kedamaian hati kita sendiri, untuk ketenangan hati kita sendiri. Sekarang ini saya kok nggak ada bilang saya nggak memaafkan dia, karena terlalu banyak masalahnya sama saya. Justru yang sakit siapa? Yang bermasalah siapa? Kita sendiri, yang sakit kita sendiri. Yang menderita kita sendiri, yang berbuat salah dia, tapi yang sakit kita karena tidak mau memaafkan. Kata guru saya, kalau Anda tidak mau memaafkan atau bahkan sampai dendam, seperti Anda mau ngasih racun ke dia, tapi yang minum Anda sendiri racunnya. Yang menderita Anda, bahkan yang mati Anda. Karena kita tidak memaafkan. Pertama hal yang Ibu lakukan adalah maafkan dulu, Bu. Maafkan dulu. Kalau Ibu udah tahu sumbernya itu, sakit-sakit ini, ya udah langsung ke masalah emosinya, maafkan. Bagaimana cara memaafkannya? Ya udah nanti, dengan kita pandu terapinya. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang merasakan kondisi seperti ini, saya terima ya Allah, saya maafkan orangnya, saya maafkan perbuatannya. Berat, memang berat Bu, memang berat, memang berat. Oke deh, kalau misalkan masih berat, ganti, katanya, ya Allah walaupun saya masih belum bisa memaafkan orang itu, saya mencoba untuk memaafkan ya Allah. Saya terima, saya pasrahkan kedamaian hati kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Anda bisa ulang-ulang terus minta sama Allah agar diberikan kedamaian hati dan juga kesehatan fisik. Karena biasanya ya itu, kalau kita masih belum maafkan, bahkan tadi udah menahun Bu ya, sudah menahun sakit-sakit, yang dirasakan karena mungkin masih menyimpan rasa marah. Kalau ingat wajahnya mungkin ingat perbuatannya karena mengkhianati, itu karena kita masih belum maafkan. Efeknya ke sakit-sakit itu. Coba hal yang pertama lakukan adalah maafkan dulu, maafkan orangnya. Ya Allah, walaupun saya ini masih belum bisa maafkan karena dia pernah mengkhianati saya, ya Allah, saya terima ya Allah, dan saya terima ya Allah, saya mencoba untuk memaafkan dia, maafkan perbuatannya. Saya pasrahkan kedamaian hati saya pasrahkan ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas. Itu doanya, kalimat doanya ya. Anda bisa ulang terus setiap habis sholat Anda ulang, ya Allah saya terima, ya Allah saya maafkan orangnya, saya maafkan perbuatannya. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Anda maafkan, maafkan dulu Bu, maafkan dulu. Mudah-mudahan ketika kita sudah memaafkan, emosi jadi lebih damai, fisik pun jadi lebih sehat ya. Itu, untuk jawaban pertanyaan yang ketiga. Jadi maafkan dulu orangnya, maafkan perbuatannya, dengan gimana? Anda bisa dengan ya tadi diulang-ulang terus kalimat doa tadi ya. Ya Allah, walaupun saat ini saya masih belum bisa memaafkan karena dia sudah mengkhianati saya, karena dia sudah menselingkuhi saya. Apa itu yang membuat Anda tidak memaafkan? Saya terima ya Allah. Saya terima kondisi saya terima. Saya marah, saya sedih, saya terima. Saya terima. Dan saya saya mencoba untuk memaafkan dia. Saya mencoba untuk memaafkan perbuatannya. Berat, berat, berat. Tapi ini harus dilakukan. Kalau Anda mau sehat, Anda mau damai, Anda harus lakukan ini. Anda maafkan. Maafkan orangnya, maafkan perbuatannya.
Saya terima dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Gitu ya untuk jawaban pertanyaan yang ketiga. Anda beli lengkapnya saya ada video tentang terapi maaf dan memaafkan itu ya. Ada bagaimana kita maafkan dengan Allah, maafkan dengan sesama, maafkan dan maafkan sama diri kita sendiri. Itu Anda tinggal cari di video saya tentang terapi maaf dan maafkan di YouTube saya Harun Soleh Official ya. Baik, pertanyaan keempat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat seseorang sedang dihadapkan pada masalah, dipermalukan, sakit hati, dan sedih, di mana dia tidak bermasalah, bagaimana emosi seperti ini? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair. Ya, ya kalau Anda tidak merasa bersalah ya kenapa harus marah itu ya. Jadi artinya bagaimana emosi ini? Kalau kita merasa tidak bersalah, terus dipermalukan orang lain, respon apa yang Anda berikan? Kalau Anda marah juga biasa, berarti itu masalah Anda. Masalah kita, kalau kita sedih ya masalah kita aja sedihnya. Kalau kita misalnya kita taruhlah orang ada yang mempermalukan kita, memfitnah kita, terus misalkan membuat kita ya intinya membuat kita kesel. Kemudian Anda membalasnya dengan kekesalan lagi, kesedihan, memberikan respon kesedihan, kemarahan juga, ya berarti di situ yang kita harus bereskan dulu. Di situ berarti kita masih eh, kebahagiaan kita tergantung dari respon orang gitu ya. Maka kata guru saya jangan meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Jangan meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Maka kita akan ikut menderita. Contohnya gimana? Ya tadi kita apapun itu akan dikomentarin sama orang lain. Mau baik, jangan yang buruk-buruk ya. Yang baik-baik pun akan dikomentarin sama orang lain. Jadi kalau kita fokus sama pendapat orang lain memberikan komentar sama kita, bahkan sampai memfitnah segala macam, kita fokus sama mereka, ya energi kita habis di situ. Nah kalau kata guru saya, kalau kita meladeni itu, ya Anda kurang kerjaan gitu. Anda kurang kerjaan. Maka ya Anda tetaplah berdamai walaupun ada orang lain yang masih tidak suka sama Anda, walaupun ada orang yang memfitnah Anda, berdamailah terus. Hati Anda tetap tenang, jangan meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain, ya. Untuk itu jawaban untuk pertanyaan keempat. Baik, pertanyaan kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dahsyat kajian malam ini. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan memberikan manfaat. Izin bertanya, ya silakan. Saya memiliki sifat yang perasa, sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit nangis. Nangis kok sedikit, sedih kok sedikit. Ya, bercanda ya. Misalnya dikasih tahu suami dengan nada sedikit tinggi, saya langsung nangis. Padahal apa yang dikatakannya benar. Saya sendiri terkadang merasa tidak wajar. Bagaimana keluar dari sifat berperan saya, coach? Satu lagi, eh, bentar ya. Saya ketika membuat kesalahan walaupun sepele tapi kepikiran sampai lama. Misalnya ada tangga mengadakan sebuah acara, tapi saya tidak berkontribusi di sana. Saya merasa bersalah, kepikiran terus sampai merasakan kondisi yang sangat tidak nyaman dalam diri saya. Bagaimana saya menghilangkan sifat seperti ini? Jazakallah khair. Baik, pertama adalah biasanya kita ada sifat bawaan Bu ya. Ada sifat bawaan, bawaannya tuh dia mudah menangis. Ya itu emang bawaan kita. Dikit-dikit menangis, dikit-dikit nangis, nangis kok dikit gitu. Jadi emang ada sifat-sifat bawaan, emang itu udah fitrah kita. Dan ya nggak apa-apa, aku terima saja, terima. Kalau berarti ibu biasanya orang yang mudah berarti dia ada apa ya, punya jiwa empati yang sangat tinggi biasanya. Ada beberapa mendengarkan cerita orang langsung mewek gitu ya. Tiba-tiba lihat cerita-cerita yang menyedihkan langsung nangis. Nah berarti punya sikap empati memang bagus. Bagus biasanya ini punya bakat untuk jadi terapis ya. Jadi dia mempunyai sifat ulas asih yang tinggi.
Biasanya gitu kalau yang mudah-mudah baperan gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya Ibu tingkatkan rasa cinta, ulas asih. Cinta ini maksudnya, ya tadi kalau tadi kan ada dikasih tahu sama orang lain, sama suami, nah dengan nada tinggi padahal itu baik gitu ya. Ya udah Ibu tingkatkan rasa cinta Ibu kepada bahwasanya bahkan bukan hanya suami ya, ke semua makhluk Allah. Selain suami siapapun tingkatkan rasa cinta yang bahwasanya yang kita lihat ya sang penciptanya gitu ya. Sang penciptanya, maka kita akan gak mudah baperan sebenarnya. Kalau kita melihat sang penciptanya, dia mau bicara apapun ya kita terima, bahkan kita kembali mendoakan. Ya kalau bawaannya sedih ya terima saja ini ya, artinya diterima kondisinya, tinggal tingkatkan rasa cintanya, tingkatkan bagaimana rasa, jadi memang kita ada kapasitas ini ya, bagaimana kita meningkatkan energi cinta di kita, salah satunya dengan membayangkan rasa syukur, membayangkan kebaikan-kebaikan yang sudah dia berikan. Eh, itu salah satu untuk meningkatkan cinta dan kebaikan hati dalam tubuh kita. Maka kita akan, ya walaupun misalkan ada yang kurang baik, kita kalau kita sudah meningkatkan cinta, kita akan memandangnya hal yang baik. Artinya memandang semua itu ya baik. Dan kita nggak akan baper, akan bapernya ya nanti akan bawa perubahan ya. Insya Allah akan bawa perubahan. Jadi Ibu tingkatkan rasa cintanya dengan apa? Dengan melihat dia dari hal-hal yang kebaikannya, maka kita akan mendengarkan, justru kita akan mendoakan dengan hal yang baik. Jadi lihat apapun, lihat penciptanya, kita syukuri, itu akan membuat kita jauh lebih damai, lebih tenang, dan justru kita akan mendoakan, terus mendoakan, mendoakan. Saya ada komunitas, memang saya bikin ini, tiap hari harus mendoakan orang. Siapapun, bahkan orang yang mendolimi kita, kita doakan. Kita wajib mendoakan orang tuh. Ya kita ada komunitas kecil ya, kita ada komunitas, ada grup privat gitu. Tiap hari kita mendoakan orang lain. Bahkan tulis orang yang paling kamu benci, Anda doakan tiap hari. Itu untuk menaikkan energi syukur, energi cinta, energi welas asih dalam diri kita. Maka itu akan mengurangi sifat baper kita yang negatif ya. Kalau baper yang perubahan lebih positif, itu yang lebih bagus. Kemudian saya ketika membuat kesalahan walaupun sepele, saya sering merasa bersalah ya, merasa. Ya ini, ya kalau Ibu sedang sibuk tidak bisa bantu-bantu, tinggal ngomong aja, Bu mohon maaf saya nggak bisa bantu-bantu. Jadi jangan terlalu dibikin rumit ya. Kalau misalkan tidak sibuk, tidak bisa bantu-bantu, tinggal tinggal ngomong saja sama beliau, kenapa Ibu misalkan kalau ada acara nggak ikut ya. Intinya ada, saya baca buku namanya Say No to Feeling Guilty ya. Jadi katakan tidak untuk merasa ini nggak enakan gitu. Merasa nggak enakan ini memang menjadi mental block juga sebenarnya. Merasa nggak enakan, akhirnya menjadi muncul rasa bersalah. Makanya disiap, Anda kalau misalkan sekiranya nggak pada waktu itu sibuk, Anda bilang saja, saya mohon maaf tidak bisa hadir, tidak bisa datang, atau misalkan saya mohon maaf tidak bisa ikut. Jadi jangan sampai kita mengiyakan, tetapi justru kita sendiri yang tidak datang atau tidak, maka muncul rasa merasa bersalah. Ya lebih baik kita katakan tidak di awal, tapi kita plong itu kita ya gitu ya. Jadi ada namanya latihan, namanya terapi integritas ya. Terapi integritas itu bagaimana melatih integritas diri. Bagaimana melatih integritas diri, baik ke diri kita, ke orang lain. Jadi terapi integritas ini, kalau untuk diri kita, bagaimana caranya? Bikin janji dan penuhi. Kalau kita sudah membuat janji ke orang untuk datang, ya harus datang dan penuhi. Nah, untuk melatihnya ke diri kita sendiri, misalkan hari ini saya pengen, ini juga untuk melatih agar kita ya tidak sering merasa bersalah terus, karena sumber merasa bersalah ini kalau dalam ukuran tabel emosi power itu yang tinggi ya, ada force, ada yang lemah, khawatir, kecemasan, istilah emosi negatif itu force, yang di bawah rendah,
ada yang tinggi. Nah, merasa bersalah nih memang rendah. Seringkali kita merasa bersalah, nggak enakan itu energinya rendah. Dan ini juga membuat, salah satu sumber juga jadi masalah-masalah emosi negatif yang kebanyakan orang mengalami ya. Nah, salah satunya adalah Anda bisa melakukan dengan terapi integritas. Terapi integritas itu buat janji penuhi, bikin misalkan ada 2 ya, ke diri sendiri atau ke orang lain. Ke diri sendiri misalkan hari ini saya pengen olahraga jalan kaki, 10 menit misalkan, ya udah Anda bikin janji diri sendiri, Anda penuhi. Kemudian hari ini saya pengen baca buku, 15 menit, ya udah bikin janji penuhi. Ini akan melatih integritas diri sehingga ketika kita misalkan ada ini untuk diri sendiri dulu latihannya, baru nanti kalau ke orang lain, ke siapa pasangan, "Saya pengen ini," Anda bikin janji penuhi. Ke anak saya pengen sandi kalau ini, kalau nanti Al-Qur'annya tamat, nanti dibeliin ini. Nah, itu Anda sudah memberikan janji, maka Anda penuhi nah, seringkali yang bikin kita merasa bersalah, kita sudah membuat janji tapi tidak dipenuhi. Pertama ada 2 ini banyak ya, jadi secara psikologisnya akan banyak memberikan dampak buruk pada orang lain, pada orang yang kita kasih janji, akan menurunkan kepercayaan kita, dan ke diri kita akan menurunkan kepercayaan juga pada diri kita. Ini sangat bahaya sebenarnya kalau seperti itu. Apalagi kalau kita sudah sering sering misalkan membuat janji diri kita, tapi nggak terus dipenuhi, maka akan efeknya tidak menghargai diri kita sendiri, ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang ke-6. Jadi nanti bisa lakukan untuk untuk menghilangkan merasa bersalah kan seringkali diawali dari, ya itu tadi kita merasa bersalah karena tidak datang, ataupun itu untuk melatih dengan integritas diri. Nah, kalau misalkan ya tadi say no ya, katakan tidak kalau misalkan sedang sibuk ya bilang aja, "Mohon maaf saya sedang sibuk, karena ini tidak." Intinya Anda berbicara tabayun, nah artinya ngomong langsung, apalagi kalau tetangga atau masih saudara. Intinya kan kalau kita berhubungan dengan orang lain kan pasti kita sudah kenal dulu ya, kita ngomong saja, jangan sampai muncul merasa bersalah karena gara-gara kita yang nggak ngomong, nggak ngapa, tapi kok kita masih bersalah. Nah, berarti ya itu ya, Anda perlu di emosi dirinya perlu diterapin masalah ya tadi, merasa bersalah itu kenapa? Salah satunya untuk mengurangi rasa bersalah dengan terapi integritas yang tadi saya bilang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu lagi, untuk video ini, 6 pertanyaan ya. Untuk video ini untuk 6 pertanyaan. Pertanyaan ke-6, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebaiknya menyampaikan atau mengekspresikan emosi pada seseorang atau pasangan yang cuek, bahkan seperti tidak peduli? Orang tersebut selalu mengatakan lupakan saja, tidak usah dibahas lagi. Padahal ada problem yang harus diselesaikan bersama." Nah, ya, jadi memang kita harus duduk bareng sini kalau misalkan kaitannya dengan orang lain kaitannya dengan orang lain, ya biasanya kan orang itu kan kita merasa sebenarnya kan semua orang kan nggak ada orang merasa bersalah ya, artinya maksudnya gini, semua orang pasti merasakan benar ya, merasa benar, maka coba, Ibu kenali dulu sebenarnya terkait 2 hal itu tadi ya. Ibu harus beresin dulu kenali kejadian apa yang Ibu alami, lalu perasaan apa yang muncul, itu nanti damaikan dulu. Misalkan saya ada kata problem di sini, kenali dulu, misalkan saya kejadian ini memunculkan rasa kecewa, sedih. Karena bisa jadi orang itu kan kita tuh kan untuk mengingat hal-hal yang kurang baik kan seringkali kita menghindari hal-hal tersebut. Seringkali kita menghindari hal-hal tersebut. Nah, pertama damaikan dulu tentang masalah yang terjadi itu.
emosi apa yang muncul, emosi dalam diri kita dulu ya, belum berbicara ke orang lain, dalam diri kita dulu. Dalam diri kita dulu, misalkan ada yang membuat masalah kita jadi, nah kita damaikan dulu masalah itu. Masalah ini masalah yang sedang dihadapi mungkin bersama, tapi yang kita rasakan sendiri apa? Saya ikut merasakan sedihnya, saya ikut merasakan marahnya. Problem yang muncul dari diri kita dulu. Misalkan problem itu bersama, tapi ya apa yang kita rasakan dari posisi kita, belum posisi dari orang lain. Ini kembali lagi kepada yang dari pertanyaan yang berapa tadi? Pertanyaan bahwasanya jangan letakkan kebahagiaan Anda dari orang lain. Nah, dari sini yang penting Anda damai dulu. Anda damai dulu dari sisi Anda. Yang penting Anda merasa damai, artinya masih muncul kekhawatiran, nanti kalau ini masalahnya jadi besar gimana nih, gimana, Anda damaikan dulu aja. Damai dulu dari sisi Anda. Anda terima dulu, Anda membuat diri Anda berdamai dengan emosi Anda dulu, diri Anda, dan fokus pada diri kita ya. Fokus pada diri Anda dulu. Fokus sama diri Anda. Nah, kalau misalkan itu berkaitan dengan orang yang itu, misalkan yang Anda bermasalah, misalkan orang itu yang bikin problem, Anda maafkan orangnya. Anda maafkan. Kalau misalkan bisa jadi ya, bisa jadi karena orang itu nggak mau ngobrol sama kita, kan ada sesuatu yang bermasalah gitu ya. Nggak mau diajak duduk bareng. Bisa jadi kita yang jadi masalah atau dia yang jadi masalah. Gak enak. Nah maka ya ini Anda coba maafkan, bisa jadi Anda maafkan diri sendiri. Kalau Anda merasa bersalah, Anda minta maaf, pasti ya. Anda ucapkan permohonan maaf dulu. Mohon maaf, terima kasih, dan katakan kamu sangat berharga. Jadi ada namanya three magic word ya. Kalau kita sedang bermasalah dengan orang lain apapun, sampaikan 3 kata ini: maaf, terima kasih, sayang atau cinta. Pertama, maafkan saya, kemudian ucapkan terima kasih. Misalkan maafkan saya, mungkin kalau saya belum bisa kontribusi banyak, saya belum bisa di kontribusi ini, saya maafkan saya kalau Anda ucapkan secara hati ke hati, apalagi kalau udah ya dari hati ke hati. Jadi ucapkan 3 ini. Kita belum ngomong bagaimana solusi segala macam. Ucapan 3 ini aja dulu. Maafkan, minta maaf, minta maaf, terima kasih, cinta atau sayang. Kalau saya sangat saya mohon maaf dan saya sangat berterima kasih kalau selama ini udah berkontribusi di kegiatan ini misalkan, atau di ini saya sangat mencintaimu, menyayangimu. Kalau misalkan orang lain ya, saya sangat menghargaimu gitu ya. Saya sangat benar-benar menghargaimu. Jadi ucapan 3 ini Bu ya. Ucapkan, Anda coba gimana responnya. Kalau itu dengar dari hati, insya Allah ada perubahan. Kalau dari hati, misalkan benar-benar tulus, Anda minta maaf, benar-benar tulus Anda mengucapkan terima kasih, benar-benar tulus Anda berikan cinta dan sayang, itu insya Allah akan ada perubahan. Dicoba ya, dicoba lakukan itu. Yang pertama adalah damaikan dulu dari sisi Anda. Problem itu muncul, apa yang Anda rasakan, khawatir misalkan, cemas. Nah itu damaikan dulu, lalu ke orangnya Anda ucapkan 3 kata ini. Dengan sepenuh hati, sepenuh cinta ya. Artinya kita benar-benar sepenuh tulus. Minta maaf, ucapkan terima kasih, dan saya mencintaimu, saya menyayangimu, saya menghargaimu. Itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, di video ini 6 pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan sekali lagi ini tidak memuaskan agar teman-teman mencari jawaban yang lain dan terus belajar ya, dan yang penting dipraktekkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan. Sampai jumpa di video berikutnya akan membahas pertanyaan 7 dan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.